Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Kalian tau gak sih, ada loh cacing yang gak punya mata, gak punya mulut, dan gak punya perut, tapi masih bisa hidup dan masih tergolong dalam kelompok hewan atau animalia. Uniknya lagi, cacing ini tuh bersimbiosis sama bakteri, dan selama hidupnya benar-benar bergantung atau berkaitan erat sama bakteri ini. Bakteri yang mana ya? Kok bisa sampai berkaitan erat banget? Bersama saya, Lailatul Jamilah, dan juga Saya Safira Alifa. dari kelas Fisiologi Biota Laut B, kita akan membahas tentang simbiosis Riftia pachyptila dan Candidatus endoriftia Persephone. Di video kali ini, kita akan bahas mengenai mekanisme simbiosisnya juga pengaruhnya terhadap ekosistem. Jadi, tonton terus, simak videonya sampai akhir. Let's get it! Nah, jadi teman-teman, ini adalah outline yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, kita akan mulai pendahuluan, kemudian mekanisme simbiosisnya, dan pengaruhnya pada ekosistem serta kesimpulan di akhir. Nah, sebelum masuk ke penjelasan mekanisme simbiosisnya nih, kita bahas dulu apa sih itu simbiosis. Simbiosis merupakan jenis interaksi biologis jangka panjang dan erat antara dua organisme biologis yang berbeda. Jenis-jenis simbiosis yang mungkin teman-teman juga udah tahu nih. Yang pertama ada simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Yang kedua ada simbiosis komensalisme atau yang menguntungkan hanya salah satu pihak. Dan yang ketiga ada parasitisme atau yang merugikan salah satu pihak sedangkan pihak yang lainnya diuntungkan. Umumnya, hewan berkaitan erat dengan mikroorganisme, teman-teman. Maka dari itu, simbiosis mutualisme antara bakteri dan hewan memainkan peran penting dalam fisiologi, ekologi, dan evolusi hewan. Banyak dari simbiosis mutualistik ini didasarkan pada kebutuhan bagi kedua pihak, baik pihak dari mikroorganisme atau dari pihak hewannya. Misalnya bakteri yang merupakan simbion itu memasok nutrisi ke inangnya yang tidak bisa mendapatkan nutrisi tertentu dengan sendirinya. Sementara inangnya menyediakan metabolit, tempat berlindung, atau kondisi kebutuhan yang optimal bagi bakteri yang sedang menjadi simbionnya. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya aku kenalin dulu nih, siapa sih Riftia pachyptila ini? Jadi, Riftia pachyptila ini merupakan cacing dari kelompok Animalia atau Kingdom Animalia, filumnya Annelida. Kelasnya adalah Pogonovora, ordernya Vestimentifera, kemudian dari famili Riftidae, genusnya Riftia, dan spesiesnya Riftia pachyptila. Nah, jadi cacing Riftia pachyptila ini hidup di lingkungan yang kaya akan sulfida di sepanjang ventilasi hidrotermal di dasar laut. Bentuk dewasanya memiliki tabung chitonous keras yang dapat tumbuh hingga lebih dari 3 meter. Di bagian atas tabung terdapat gumpalan merah besar yang mengandung hemoglobin yang membuat Riftia pachyptila ini tampak seperti kuas cat raksasa. Mungkin teman-teman bisa lihat gambarnya, kelihatan kan? Kelihatannya kayak semacam kuas gitu ya. Di dalam tabung tubuh cacing ini tuh yang warna putih, itu sebenarnya tidak berwarna, teman-teman. Dan di dalamnya tuh terdapat karung besar, semacam karung gitu yang disebut trofosom, yang bersama dengan organ yang lainnya juga. Nah, karung ini tuh mengandung miliaran bakteri simbiosis yang membuat makanan bagi si cacing ini. Jadi cacing ini tidak memiliki mulut, mata, atau perut. Gitu. Ya, itu gambaran dari si bakteri simbionnya yang terdapat di dalam karung atau trofosom si cacing ini. Oke teman-teman, kita lanjut ke perkenalan Candidatus endoriftia Persephone. Jadi bakteri ini merupakan bakteri dari filum Proteobacteria, kelasnya itu Gamma Proteobacteria, dan bakteri ini itu merupakan sulfur oxiding symbionts. Kemudian genusnya Candidatus endoriftia dan spesiesnya Candidatus endoriftia Persephone. Jadi sebenarnya nama ini tuh bisa dibilang nama sementara, ada juga yang bilang banyak gitu nama sinonimnya. Tapi di sini kita ambil yang Candidatus endoriftia Persephone. Jadi bakteri ini merupakan bakteri yang disebut uncultured atau tidak dikultur, memiliki filotipe 16SR RNA tunggal, dan habitatnya atau tempat hidupnya itu di dalam bakteriosit di trofosom inang seperti yang sebelumnya kita udah bahas. Trofosom itu merupakan organ khusus yang mengisi sebagian besar rongga tubuh cacing atau yang bisa disebut tabung tadi. Bakteri ini mengoksidasi senyawa anorganik tereduksi seperti hidrogen sulfida untuk menghasilkan energi untuk fiksasi karbon. Bakteri ini juga dapat menyimpan unsur sulfur, zat antara dari oksidasi sulfida dalam butiran sulfur.
Dan fun fact-nya, status energik simbiosis dari bakteri dan cacing ini tuh bisa langsung dilihat atau disimpulkan dari warna si trofosomnya itu. Jadi, jika jaringan trofosom yang mengandung sejumlah besar sulfur yang tersimpan itu memiliki warna kekuningan muda. Dan selama pembatasan sulfida, yaitu ketika ketersediaan energi dibatasi karena konsentrasi sulfida di lingkungan cukup rendah. Jadi, belerang atau sulfur yang tersimpan dikonsumsi dan trofosom tampak jauh lebih gelap. Dengan demikian, status energik simbiosis dapat langsung disimpulkan dengan melihat warna trofosomnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke mekanisme simbiosisnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Check it out. Berikut adalah mekanisme simbiosisnya. Riftia pachyptila tidak memiliki sistem pencernaan. Riftia pachyptila memperoleh nutrisi dari bakteri kemosintetik Candidatus enterophyta persephone. Sebaliknya, bakteri memperoleh senyawa-senyawa anorganik yang diserap oleh Riftia pachyptila sebagai bahan untuk proses kemosintesis. Bakteri hidup di dalam organ terspesialisasi yang disebut trofosom. Riftia pachyptila menyerap sulfida, O2, dan CO2 dari lingkungannya melalui branchial plume yang kemudian disalurkan ke dalam trofosom. Bakteri kemudian mengoksidasi sulfida untuk menghasilkan ATP dan menggunakan ATP tersebut untuk memfiksasi CO2 dalam siklus Calvin-Benson untuk menghasilkan karbon organik yang dapat dimetabolisme oleh Riftia pachyptila. Riftia pachyptila juga dapat memperoleh nutrisi dengan cara mencerna sel-sel simbionnya. Selain menghasilkan karbon organik, bakteri juga membantu mengasimilasi nitrogen anorganik dan metabolisme pirimidin dan arginin. Untuk memperoleh nitrogen, nitrat direduksi oleh enzim yang dihasilkan oleh bakteri menjadi amonia. Amonia yang dihasilkan kemudian diasimilasi melalui jalur biosintesis pirimidin dan arginin. Riftia pachyptila dapat menghasilkan 3 enzim pertama, yaitu glutamin sintetase, glutamat dehidrogenase, dan karbamil fosfat sintetase untuk mensintesis pirimidin melalui jalur de novo. Ketiga enzim tersebut didapatkan dari bakteri simbionnya. Oleh karena itu, Riftia pachyptila sangat bergantung pada bakteri simbionnya untuk mensintesis pirimidin. Riftia pachyptila juga memerlukan enzim arginin dekarboksilase dan onitin dekarboksilase dari bakteri simbionnya untuk dapat mensintesis poliamin. Riftia pachyptila merupakan foundation species, yaitu spesies yang dapat mempermudah koeksistensi spesies atau meningkatkan keanekaragaman spesies dengan cara mengubah sifat fisik atau kimia lingkungannya dalam komunitas cerbong hidrotermal. Struktur fisik agregasi Riftia pachyptila mempermudah kolonisasi spesies yang endemik di cerbong hidrotermal dengan cara menyediakan area untuk larval settlement. Hal ini dapat meningkatkan kompleksitas habitat, meningkatkan keanekaragaman spesies, dan menjadi tempat hewan untuk berlindung dari predator. Kesimpulannya, Riftia pachyptila memperoleh nutrisi dengan bantuan bakteri Candidatus endoriftia persephone yang menghasilkan karbon organik yang dapat dimetabolisme oleh cacing melalui proses oksidasi sulfida dan siklus Calvin-Benson. Sedangkan senyawa-senyawa anorganik yang diserap oleh Riftia pachyptila digunakan oleh bakteri dalam proses kemosintesis untuk menghasilkan karbon organik. Oleh karena itu, kedua spesies memiliki hubungan
simbiosis mutualisme, yang berarti saling menguntungkan. Bakteri juga menghasilkan enzim-enzim penting yang tidak dapat dihasilkan, namun diperlukan oleh Rivia Passiptila untuk membantu proses metabolisme asam nukleat dan asam aminonya. Struktur fisik agregasi Rivia Passiptila menyediakan habitat dan tempat berlindung untuk hewan-hewan yang hidup di sekitar cerbong hidrotermal. Ya, jadi ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih karena sudah menyimak videonya sampai akhir. Gimana teman-teman? Kita jadi sama-sama nambah ilmu baru kan? Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.